kalian pernah nonton film lama seri Indiana Jones yang judulnya Raiders of the Lost Ark, pasti tahu tentang sebuah misi pencarian tabut perjanjian. Di akhir film dikisahkan bahwa tabut perjanjian dimasukkan dalam peti dan dikapalkan ke sebuah lokasi di mana di sana banyak sekali peti yang serupa sehingga sulit sekali menemukan di mana peti yang berisi tabut perjanjian. Nah, kali ini topik fakta Alkitab adalah tentang tabut perjanjian. Ada di mana sekarang? Saksikan terus Fakta Alkitab. Tabut perjanjian adalah tabut Tuhan yang dibuat dari zaman Musa dan berisikan 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah, 1 buli-buli berisi mana, dan tokat Harun. Tabut ini telah bersama dengan bangsa Israel sekian ratus tahun dan ditempatkan di dalam bait Allah di ruang Maha Kudus. Apa yang terjadi pada tabut perjanjian selanjutnya merupakan sebuah pertanyaan yang menantang bagi para teolog, ahli Alkitab, dan arkeolog selama berabad-abad. Pada tahun ke-18 pada masa pemerintahannya, Raja Yosia dari Yehuda memerintahkan para pengurus tabut perjanjian untuk mengembalikannya ke bait di Yerusalem. Di bagian inilah lokasi tabut perjanjian untuk terakhir kalinya dinyatakan di Alkitab. 40 tahun kemudian, Raja Nebukadnezar dari Babel merebut Yerusalem dan menyerang bait tersebut. Kurang dari 10 tahun setelah peristiwa itu, ia kembali dan mengambil apa yang tertinggal di dalam bait. Ia kemudian membakar bait dan kota sampai habis. Jadi apa yang terjadi pada tabut perjanjian? Karena bait Allah itu benar-benar hancur, tidak ada keraguan bahwa tabut itu tidak ada setelah waktu itu. 2 Raja-Raja 24 ayat 13, 2 Raja-Raja 25 ayat 13-18, dan Yeremia 52 ayat 17-23 menguraikan catatan yang sangat rinci dari item yang dibawa ke Babel dari rumah raja dan rumah Tuhan. Itu bahkan menyebutkan benda-benda kecil seperti sendok dan lain-lain. Tapi tabut ini tidak disebutkan. Baik itu disebutkan dalam daftar hal-hal yang dibawa kembali dari Babel dalam Ezra 1 ayat 7 dan 11. Karena kita diberitahu dalam Yeremia 27 ayat 21 dan 22 bahwa segala sesuatu dibawa ke Babel dari rumah Tuhan akan dikembalikan, dan karena tabut tidak termasuk barang-barang yang kembali, ini membuktikan bahwa tabut tidak pernah dibawa ke sana. Sisak dan Sanherib juga mengambil item dari rumah Tuhan yang tidak termasuk tabut. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah: pertama, tabut harus telah disembunyikan antara tahun 18 Yosia ketika kita diberitahu tabut itu dibawa ke bait Allah Salomo dan 35 tahun kemudian ketika bait Allah dihancurkan. Kedua, tabut itu tidak dibawa ke Babel berdasarkan informasi dari kitab suci yang mengatakan apa yang pergi ke Babel dan apa yang dikembalikan. Ketiga, tabut kemungkinan besar hanya disembunyikan sebelum penghancuran bait Allah ketika Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan negeri Babel. Keempat, tabut itu tersembunyi di suatu tempat dalam batas-batas tembok kota Yerusalem dan tembok pengepungan Babel. Kelima, seluruh kota dan bait suci dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel, sehingga tabut ini hanya bisa selamat dari kehancuran atau penjarahan dengan tidak berada di dalam kota. Sampai dengan hari ini muncul beberapa teori yang berkaitan dengan keberadaan tabut perjanjian tersebut, diantaranya adalah: teori lain mengenai keberadaan tabut yang hilang ini terkait pernyataan Rabi Solomo Goren dan Yehuda Gad. Mereka percaya kalau tabut itu tersembunyi di bawah bukit bait yang telah terkubur di sana sebelum Nebukadnezar dapat mencurinya. Sayangnya, bukti bait itu sekarang menjadi bagian dari kubah batu, situs suci agama Islam. Masyarakat Muslim setempat menolak membolehkannya digali. Jadi, kita tidak bisa tahu apakah pendapat Rabi Goren dan Gad ini benar atau tidak. Vandil Jones menganggap kalau artefak yang ditemukan di antara naskah Laut Mati, yaitu gulungan tembaga yang misterius dari Gua Qumran III, sebenarnya merupakan peta harta karun yang menyatakan lokasi dari beberapa harta karun berharga yang diambil dari bait Allah sebelum kedatangan bangsa Babel. Sangat mungkin termasuk lokasi tabut perjanjian yang hilang ini. Mantan koresponden Afrika Timur untuk The Economist Graham Hancock mempublikasikan buku The Sign and the Seal, The Quest for the Lost Ark of the Covenant pada tahun 1992. Ia berpendapat bahwa tabut tersebut disimpan di dalam gereja Saint Mary Zion di Aksum, kota kuno di Ethiopia. Arkeolog Robert Cornuke dari Institut BASE juga percaya kalau tabut perjanjian berada di Aksum. Namun, hingga kini belum ada yang menemukannya di sana. Sama halnya dengan arkeolog Michael Sanders yang percaya bahwa tabut disembunyikan di kuil kuno Mesir di desa Israel yakni Jaharia. Tradisi Irlandia yang diragukan kebenarannya bersikeras menyatakan kalau tabut perjanjian dikubur di bawah Bukit Tara di Irlandia. Beberapa cendekiawan percaya bahwa tradisi ini yang menjadi sumber legenda Irlandia mengenai periuk berisi emas di ujung pelangi. Pernyataan Ron White dan Tom Kreutzer lebih dipertanyakan lagi kebenarannya. White mengaku benar-benar telah melihat tabut perjanjian yang hilang itu terkubur di bawah Bukit Golgota. Kreutzer mengaku telah melihatnya di Gunung Pisgah dekat Gunung Nebo. Pendapat kedua orang tersebut tidak dipercaya sama sekali oleh komunitas arkeologi. Tidak ada bukti yang bisa mendukung pernyataan mereka berdua.
Sampai dengan saat ini, keberadaan tabut perjanjian belum terungkap. Namun pasti, saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, lokasi tabut perjanjian ini akan dinyatakan dan kita akan melihat kebenarannya. Satu hal yang pasti, dimanapun saat ini tabut perjanjian itu berada, pasti terasa sekali hadirat Tuhan dan berkat Allah di sekitarnya. Apakah kamu mempunyai pendapat lain di manakah lokasi tabut perjanjian? Demikian fakta Alkitab mengenai di manakah lokasi tabut perjanjian. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru.